Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan atau mereview web saya yang telah saya buat untuk mata kuliah workshop web dasar yang dibimbing oleh Pak Amir. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul Sistem Informasi Manajemen Antrian dan Reservasi di Barbershop. Apa itu? Yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola antrian pelanggan dan reservasi di barbershop. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan staf barbershop. Langsung saja ke source code A. Di sini saya menampilkan connect yang mana database saya yaitu DB Barber. Dan juga pada indeksnya yaitu saya membuat level, yaitu level 1 admin, level 2 staff, level 3 kasir, dan level 4 pelanggan, yang mana setiap level sudah terbagi menunya. Ini tampilan indeksnya yang sudah saya pisah-pisah menurut level. Dan ini mainnya sebagai pengganti indeks. Ini indeksnya dan sudah terbagi level-levelnya. Ini juga saya membuat menu header. Ini headernya. Dan juga ini home-nya. Dan ini kategori layanan. Ini laporannya. Ini menu login. Loginnya, dan ini reservasi atau pemesanan. Ini service atau layanan, yang mana dapat menambah-nambah layanan pada barbershop saya. Ini sidebarnya. Sidebarnya juga sudah saya bagi menurut level masing-masing. Ini menu transaksi. Setiap melakukan transaksi diinput dari sini. Ini menu ulasan, yang mana pelanggan dapat mereview barbershop saya. Ini user, yang mana tergantung siapa saja yang bisa mengakses web saya. Saya juga, ini juga prosesnya, proses delete kategori layanan. Ini proses delete layanan. Ini proses delete user. Ini proses edit kategori layanan. Ini proses edit layanan. Ini proses edit status transaksi. Ini proses edit user. Ini proses hapus reservasi. Ini proses input kategori layanan. Ini proses input layanan. Ini proses input user. Ini proses login. Ini proses logout. Ini proses reservasi untuk memesannya. Ini proses reset password. Ini proses tambah ulasan. Ini proses transaksi. Ini proses ubah password. Dan saya akan menampilkan juga database yang sudah saya buat. Ini DB Barber, yaitu database saya. Pertama terdapat TB customer, yaitu ID customer, nama customer, alamat, email, telepon. Ini ID kategori, ini TB kategori yang berisi ID kategori layanan, jenis layanan, kategori layanan. Ini tabel layanan yang mana berisi ID, foto, nama layanan, durasi, harga, keterangan, dan kategori. Ini TB reservasi, terdapat ID reservasi, nama pelanggan, email, tanggal reservasi, nomor HP.
Ini TB reservasi layanan yang mana untuk menggabungkan reservasi dan layanan, yaitu mengambil ID reservasi dan ID layanan. Ini TB transaksi, berisi ID transaksi, ID reservasi, total bayar, tanggal transaksi, metode pembayaran, status, dan ID customer. Ini TB ulasan, yang mana berisi ID, nama pelanggan, email, ulasan, rating, dan tanggal penginputannya. Ini TB user, yang mana berisi ID, nama, username, password, level, nomor HP, dan alamat. TB user ini berguna untuk siapa saja yang dapat mengakses web saya, yaitu di sini pertama admin @gmail, 2 staff, 3 kasir, 4 pelanggan. Yang mana ini passwordnya sama, yaitu passwordnya sudah saya enkripsi terlebih dahulu. Dan saya sudah membagi level-levelnya. Level pertama admin, level kedua staff, level ketiga kasir, level keempat pelanggan. Level-level tersebut dapat mengakses sidebar tertentu. Tidak semuanya dapat diakses oleh satu orang saja. Admin dapat mengakses laporan, user, dan menu-menu yang sudah saya batasi. Selanjutnya saya menuju ke web yang sudah saya buat. Ini saya login sebagai admin terlebih dahulu. Ini passwordnya sesuai yang sudah saya buat di bawah. Ini saya membuat menu Krause untuk bagian foto yang dapat di slide. Ini berisi tentang servis-servis atau layanan yang terdapat di barbershop saya, nama dan kategorinya masing-masing. Ini juga berisi di tombol reservasi sekarang atau pemesanan barbershopnya. Ini berisi nama, email, tanggal reservasi, nomor HP, dan pilihan layanan yang dapat dipilih lebih dari satu. Ini berisi servis yaitu layanan yang tersedia di barbershop saya. Saya sudah membagi sesuai kategorinya masing-masing dan harganya. Di sini bisa juga ditambah, di view, di edit, dan di delete. Ini kategori layanan. Ini kategori layanan yang tersedia di barbershop saya yang sudah saya bagi pada layanannya. Seperti hair treatment untuk haircut dan lain-lain. Tapi ketika ini dihapus, maka di servis tidak dapat diakses karena sudah terhubung sebelumnya. Ini transaksi yang sudah terjadi di web ini. Ini reservasi, siapa saja yang sudah memesan web ini, terdapat nama, email, tanggal, nomor HP, servis. Ini review dari para customer yang sudah memesan web ini, memesan layanan di barbershop ini. Ini report, yaitu keterangan dari siapa saja yang memesan layanan web ini, layanan barbershop ini, yaitu terdapat ID, nama, email, tanggal pemesanannya, nomor HP, layanan yang dipilih. Di sini juga terdapat user yang dapat mengakses. Ya, yang saya bilang sebelumnya, saya sudah membagi level-level tertentu, yaitu pada report dan user. Ini hanya dapat diakses oleh admin saja, yang lain tidak bisa. Ini saya login sebagai admin. Ini juga dapat diubah password. Ini juga logout. Dan saya akan login sebagai staff. Staff, passwordnya password.
Pada menu staff hanya yang terdapat yaitu home, service, kategori layanan, review. Home ini sama saja seperti yang sebelumnya, service juga sama saja. Ini dapat diubah oleh staff, admin. Kategori layanan juga sama, review dapat dibaca oleh admin, staff. Lalu saya akan login sebagai kasir. Kasir @gmail. Kasir password. Ini pada login kasir. Di kasir terdapat home, customer, service, transaksi, dan reservasi. Pada customer ini, siapa yang sudah memesan reservasi ini, saya dapat mengonfirmasi terlebih dahulu. Ini berisi nama, tanggal, layanan, total, metode, status, dan aksi. Pada totalnya tergantung sesuai dengan layanan yang dipesan. Seperti yang pertama, haircut ini. Seperti yang pertama, Rizka memesan haircut wanita dan bertrim. Kedua, Isan memesan haircut pria, face mask. Dan ini tergantung ketika dia pergi ke barbershopnya. Dia memilih metode apa yang untuk dibayar dan statusnya. Ketika ada yang kosong, dia langsung diproses. Ini servis. Servis juga dapat diubah oleh kasir. Ini menu transaksi yang telah terjadi. Terdapat nomor, nama customer, total bayar, tanggal transaksi, metode pembayaran, statusnya. Seperti yang pertama, Muhammad Daris. Ini total bayarnya 90.000. Darjal total bayaran 260.000. Ini reservasi. Siapa saja yang sudah memesan web ini. Dapat nama, email, tanggal, nomor HP, servis atau layanan yang dipilih. Selanjutnya saya akan login sebagai pelanggan. Pada pelanggan ini terdapat home, review, dan kontak us. Ini terdapat welcome dan reservasi, cara pelanggan memesan, review. Pelanggan dapat menambah review untuk web ini atau rating untuk web ini. Terdapat juga kontak dari barbernya. Web ini belum sepenuhnya jadi karena saya belum menambahkan registrasi yang mana tidak tahu siapa aja yang bisa login ke web ini. Akun belum dibuat dan tidak tertera level-levelnya. Sekian dari saya, Muhammad Daris. Maaf bila ada kurang kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.